hikmat menghadapi pencobaan. Kita lihat firman Tuhan dalam Markus pasal 1 ayat 12 dan 13. Segera sesudah itu Roh memimpin dia, yaitu ke padang gurun. Di padang gurun itu Yesus tinggal 40 hari lamanya, dicobai oleh iblis. Ia berada di sana di antara binatang-binatang liar dan malaikat-malaikat melayani dia. Saudara kekasih dalam Tuhan, dari ayat ini menjadi kontroversi atau paradoks. Karena setelah Yesus dibaptis oleh Yohanes, keluar dari air, lalu Roh Kudus turun dan memimpin Yesus ke padang gurun untuk dicobai. Biasanya Roh Kudus membawa pada suatu kemenangan. Roh Kudus yang menyertai Yesus untuk melakukan banyak mujizat dan perkara besar. Tapi dalam perikop ini ada sesuatu perbedaan yang sangat jelas, di mana Roh Kudus memimpin Yesus ke padang gurun. Dan bukan hanya padang gurun biasa. Di sana ada iblis yang mencoba Yesus. Dan bukan hanya ada iblis saja. Di sana Yesus dikelilingi binatang-binatang yang buas dan liar. Di padang gurun juga Yesus harus berpuasa 40 hari. Yang menjadi pertanyaan, kenapa Yesus dicobai? Karena Yesus sebagai wakil Allah dan wakil manusia yang baru di bumi harus melewati ujian dan pencobaan. Karena Adam yang pertama atau manusia yang pertama ketika dicobai gagal, jatuh dalam dosa. Maka gantinya Adam kedua yaitu Yesus dicobai 3 kali oleh iblis yang sama. Mencobai Adam dan Hawa, namun Yesus menang dan iblis lari daripadanya. Sebagai hamba Tuhan, saya mau mengingatkan bahwa jangan alergi dengan pencobaan. Karena pencobaan itu baik untuk kedewasaan iman kita. Pencobaan itu baik agar kita bergantung sepenuhnya kepada Tuhan dan membuat karakter kita menjadi lebih indah. Kalau kita menyadari bahwa Yesus sendiri yang adalah wakil Allah dan wakil manusia dicobai, maka siapakah kita yang ingin mendapatkan pengecualian untuk tidak melewati ujian atau pencobaan? Ada banyak orang saat menghadapi pencobaan, dia ingin cepat-cepat lari. Tapi pencobaan atau ujian yang Tuhan izinkan dalam kehidupan kita memiliki maksud yang indah di dalamnya. Kita akan belajar hari ini 3 pengertian ketika kita dicobai. Yang pertama, sadarilah Roh Kudus selalu memimpin dan menyertai kita. Ada banyak orang saat dicobai dia berdoa, Tuhan, kenapa Engkau meninggalkan aku? Kenapa Engkau membiarkan aku? Kenapa doaku gak dijawab? Ada banyak orang berpikir awal dari pencobaan adalah akhir dari penyertaan Tuhan. Itu ada pengertian yang keliru. Karena Tuhan selalu menyertai kita. Sekalipun kita ada di tengah-tengah pencobaan. Pencobaan bukan tanda Roh Kudus berhenti menyertai kita. Roh Kudus yang memimpin Yesus ke dalam pencobaan, maka Roh Kudus yang sama akan memimpin kita dan menyertai kita di dalam pencobaan. Dia memimpin berarti dia tidak akan pernah biarkan kita sendirian sedetik pun. Sekalipun ada di padang gurun, sekalipun kita dalam lembah-lembah kekelaman, dia akan memberikan kekuatan, perlindungan dan kemenangan. Dan terbukti pencobaan di padang gurun, iblis dikalahkan, bisa dipukul mundur. Tuhan mau untuk kita sebagai anak-anak yang menghadapi pencobaan jangan lemah, jangan kalah, harus fight. Kita gak sendirian, kita punya Tuhan yang besar. Kita punya Tuhan yang gak pernah meninggalkan kita. Kita punya Tuhan yang selalu mendengarkan kita. Saya teringat ketika anak saya mulai belajar berjalan. Saya punya anak kembar yang pertama. Dan ketika dia coba mulai berdiri, dan kemudian saya mulai tuntun dia di sampingnya untuk belajar berjalan. Dan ketika dia coba belajar berjalan, dia jatuh berkali-kali. Dia nangis berkali-kali. Sempat luka. Dan kemudian saya peluk, saya obati lukanya. Ketika dia mulai tenang, saya motivasi lagi. Ayo jalan lagi. Begitu jalan, jatuh lagi. Saya peluk. Terluka, saya obati. Saya tenangkan lagi. Kemudian saya motivasi lagi.
sampai kemudian dia berhasil berjalan. Kalau seandainya saya sebagai orang tua kemudian melihat, wah kamu ini memang jatuh berkali-kali daripada kamu terluka terus, lebih baik kamu gak usah jalan lagi deh sama sekali. Maka sampai hari ini anak saya tidak akan mungkin bisa berjalan. Dan begitu anak saya udah mulai bisa berjalan, saya motivasi untuk mulai berlari. Saya mendampingi di sampingnya, dan waktu lari dia jatuh, nangis, terluka. Saya peluk, saya obati. Saya sebagai bapak gak mungkin tinggalkan dia. Saya sebagai bapak juga harus memotivasi supaya dia bangkit. Jangan sampai ada di dalam keterpurukannya. Dan ketika dia coba lari lagi jatuh, terluka, saya peluk, saya obati. Sampai akhirnya dia bisa berlari. Ketika dia bisa berlari, saya mulai ajak dia berenang. Dan ketika berenang, saya ada di sampingnya. Sempat tenggelam, saya cepat angkat. Sehingga pada waktunya dia sekarang ini hebat berenang. Saya gak bisa bayangkan kalau saya jadi bapaknya hanya cuma memanjakan. Gak usah jalan, gak usah lari, gak usah berenang. Maka anak itu tidak akan bisa buat apa-apa. Sama hal Bapak di surga juga tidak mungkin diamkan kita, biarkan kita sehingga kita jadi orang yang lumpuh, jadi orang yang lemah, jadi orang yang spoil. Itu sebabnya dia izinkan ujian terjadi dalam kehidupan kita, agar membuktikan Roh Kudus Tuhan tidak pernah absen dalam kehidupan kita. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Bila setan berbisik pada Anda, engkau memang gak bisa menang, engkau gak akan pernah bisa keluar dari masalahmu ini, Tuhan telah tinggalkan kamu. Tapi hari ini saya mau beritahu, sekalipun rumah tanggamu diambang perceraian, keadaan ekonomi sedang jatuh, bahkan kau sedang difitnah orang, mungkin kau terancam di PHK di tempat pekerjaanmu, mungkin kau sedang ada dalam perkara pengadilan. Sebagai hamba Tuhan, saya mau ingatkan, meskipun kau sedang dalam pencobaan yang berat, janganlah kau lemah atau patah semangat, karena Roh Kudus yang akan selalu memimpin kita, dia juga menyertai kita. Haleluya. Yang kedua, pengertian. Kenapa kita harus menghadapi pencobaan? Seringkali saat kita mengalami pencobaan, kita tidak melihat waktu yang singkat. Mungkin kita sudah berdoa untuk kesembuhan anak kita. Anak belum sembuh, kemudian datang masalah yang baru. Dan kemudian datang lagi masalah yang lain, bertumpuk-tumpuk. Sekali lagi, saya mau tegaskan bahwa saat kita menghadapi pencobaan, kita tidak melihat waktu yang singkat. Karena Yesus sendiri dicoba 40 hari. Lamanya di padang gurun. Padang gurun, gak ada makanan, gak ada minuman, gak ada tempat yang nyaman untuk berteduh, panas, dikelilingi binatang buas. Yesus harus sabar menanggungnya. Saya mau ingatkan bahwa pencobaan-pencobaan yang datang kepada kita tidak pernah melebihi kekuatan kita. Suatu hari nanti Tuhan akan berikan jalan keluar. Jadi kalau Tuhan belum berikan jalan keluar, stay, jangan berontak, jangan lari. Sama seperti kupu-kupu, sebelum jadi kupu-kupu biasanya masih jadi namanya ulat. Nah, masa ulat ini begitu dia mau berubah menjadi kupu-kupu, dia harus membentuk dirinya menjadi kepompong. Dan kalau kepompong itu belum terbuka, kita jangan coba-coba robek. Ketika kita coba-coba robek, maka kupu-kupu itu betul bisa keluar. Dia paling cuma terbang singkat sebentar dan kemudian akan mati. Kenapa? Karena prosesnya belum cukup. Tulang-tulangnya belum terbentuk dengan sempurna. Sama hal ketika kita sedang menghadapi pencobaan, yang kita perlu lakukan, jangan lari. Karena ketika kita sedang dicobai, kita sedang dibentuk agar kita punya roh yang kuat, agar kita punya iman yang berkembang. Yang penting ketika kita sedang menghadapi pencobaan, jangan ikuti tawaran iblis. Jangan dengarkan suara hawa nafsu. Nanti masalah jadi tambah rumit. Manusia pertama ketika dicobai dengan rayuan si iblis mengenai buah pohon pengetahuan baik dan jahat, lalu mereka mulai tergoda dan mengikuti hawa nafsu. Lalu manusia jatuh dalam dosa. Akibat dosa, mereka mengalami sakit penyakit dan mengalami kekurangan. Yang mana? Sebelum jatuh dalam dosa, Adam dan Hawa gak pernah mengalami sakit penyakit, gak pernah mengalami kekurangan. Tapi karena dosa, dia dengerin suara si jahat, si iblis.
si hawa nafsu, akhirnya dia menghadapi atau mengalami pencobaan yang lebih kompleks. Hidup ini udah susah, jangan tambah susah karena perbuatan bodoh kita. Yang kita perlu lakukan adalah belajar untuk mendengarkan suara Tuhan, suara kebenaran. Karena di mana ada kebenaran pasti ada damai sejahtera, di mana ada kebenaran pasti ada kekuatan. Ternyata taktik yang sama, si pencoba ini datang kepada Yesus. Iblis itu gak kreatif. Dia datang kepada Yesus di akhir Yesus berpuasa. Iblis gak datang waktu Yesus masih kenyang. Iblis gak datang waktu Yesus baru-baru berpuasa. Iblis datang ketika Yesus mulai lapar, ketika Yesus mulai lemah. Itulah cara iblis. Datang ketika kita mulai lengah, ketika kita mulai sendirian, ketika kita mulai lemah. Wah, itu taktik iblis. Dan kemudian dia lepaskan 3 jenis pencobaan kepada Yesus. Yang pertama, pencobaan yang iblis lakukan atau iblis lemparkan, iblis serang kepada Yesus, yaitu pencobaan berbagai kebutuhan atau pencobaan titik kelemahan. Di mana di akhir puasa Yesus 40 hari, kemudian iblis datang dan kemudian memperlihatkan batu-batu dan kemudian menggelitik Yesus untuk menggunakan powernya, kuasa ilahinya, mengubah batu jadi roti. Buat Yesus yang dalam keadaan lapar, gak makan 40 hari. Bagi Yesus gak ada mustahil karena dia berkuasa untuk bisa mengubah batu jadi roti, untuk mengubah apa saja jadi makanan. Memang pada waktu itu yang dibutuhkan oleh Yesus adalah makanan. Itu sebabnya iblis coba ganggu, iblis coba batalkan kuasanya Yesus untuk menggunakan kuasa ilahinya agar mendengarkan si iblis. Tapi puji Tuhan, Yesus berbeda dengan Adam yang mudah tergoda. Dan Yesus mulai berkata, ada tertulis, manusia tidak hidup oleh roti saja, melainkan dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Langsung iblis terdiam. Ketahuilah, cara iblis menggoda kita, yaitu menggoda titik lemah kita. Apa yang menjadi titik lemah kita? Uang, pornografi, seks, judi. Bagaimana Anda ketika Anda sendirian? Apakah Anda melihat gambar-gambar berkualitas atau tidak? Bagaimana Anda ketika Anda di luar kota jauh dari keluargamu? Apakah Anda melakukan hal-hal yang menyenangkan keluargamu atau melakukan hal-hal yang akan mendukakan keluargamu? Bagaimana Anda seandainya bosmu meminta Anda mengerjakan satu proyek? Apakah Anda mengelembutkan harga proyek tersebut atau memberikan harga proyek yang terbaik? Kalau Anda mau menang, jangan ikuti suara hawa nafsu, tapi ikutilah suara kebenaran. Pencobaan yang kedua yang iblis lepaskan, yang iblis coba serang kepada Yesus, yaitu pencobaan kesombongan, keangkuhan hidup. Di mana iblis membawa Yesus ke kota suci yaitu Yerusalem dan menempatkan di atas bait Allah. Lalu berkata, jika engkau anak Allah, jatuhkan dirimu ke bawah. Ada tertulis mengenai engkau, ia akan memerintahkan malaikat-malaikat untuk menggendong engkau di atasnya, supaya kakimu jangan sampai jatuh di atas batu. Iblis menyerang dan menggoda Yesus untuk mendengarkan suaranya, agar Yesus menggunakan kuasa ilahinya. Ketika dia menjatuhkan diri, maka dia bisa perintahkan malaikat. Karena malaikat memang ditugaskan untuk melayani manusia. Malaikat ditugaskan untuk menjaga manusia. Malaikat itu bukan pimpinan manusia. Malaikat itu adalah bawahannya manusia. Apalagi Yesus, dia Tuhan. Jelas ketika dia perintahkan malaikat, pasti malaikat akan jaga, malaikat akan topang. Tapi sekalipun Yesus tahu dia punya kemampuan, dia tidak mencoba dirinya sendiri. Dan dia tidak mau mendengarkan si iblis. Dan dia berkata, ada tertulis kepada iblis, jangan kau mencobai Tuhan Allahmu. Wow, cara iblis selalu berusaha untuk menggoda kita agar kita mendengarkan suaranya. Hari ini saya mau katakan, jangan dengarkan suara hawa nafsu, tapi dengarkan suara Tuhan. Yang ketiga, pencobaan yang iblis lakukan kepada Yesus, yaitu pencobaan membuat kita mengambil jalan pintas, menjadi jalan yang singkat. Di mana ketika Yesus dibawa ke tempat yang tinggi di atas gunung dan memperlihatkan semua kerajaan dan kemegahan dunia,
Dan iblis berkata kepada Yesus, semua ini akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku. Yesus dikasih jalan pintas. Semua akan diberikan dunia ini asalkan kau mau menyembah aku. Tapi saya senang, Yesus tidak tertarik dengan tawaran iblis. Yesus sendiri yang adalah Tuhan tidak ambil jalan shortcut, jalan pintas atau jalan instan. Dan dia berkata kepada iblis, ada tertulis, hanya kepada Tuhan Allahmu saja engkau menyembah dan berbakti. Iblis kaget 3 kali Yesus dicobai. Dia lawan dengan firman, iblis lari daripadanya. Amazing. Kita belajar di sini, hidup benar tidak ada kata instan. Hidup benar tidak ada kata shortcut. Harus bersedia mengikuti proses. Jangan mau kaya dengan cara yang ilegal, korupsi. Belajarlah untuk setia mulai dari bawah, setia dalam perkara kecil. Jangan mau jabatan dengan beli ijazah. Ikutilah sekolah sampai selesai dan tuntas. Kelihatan orang yang beli ijazah sama orang yang belajar sekolah, menyelesaikan kuliahnya dengan baik. Kita belajar untuk tidak mengikuti hawa nafsu si iblis, tapi belajar untuk mengikuti firman kebenaran. Maka iblis akan lari daripada kita. Iblis gak takut soal punya jabatan pendeta. Iblis gak takut Anda punya jabatan di gereja. Iblis gak takut Anda punya jabatan titel dokter teologi atau Anda punya jabatan yang tinggi. Iblis takut hanya kepada firman Tuhan. Yakobus 4 ayat 7, tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Jadi dari ayat ini mengatakan bahwa iblis bukan maha kuasa. Iblis bisa dikalahkan dengan tunduk kepada firman Allah. Tuhan maha kuasa, maka Tuhan tidak bisa dikalahkan. Jadi jangan takut sama iblis, jangan gentar sama iblis. Kalahkan iblis dengan tunduk kepada suaranya, maka dia akan lari daripada kita. Apa yang terjadi ketika iblis mulai lari? Iblis mulai kalah. Yesus menang atas pencobaan. Maka malaikat-malaikat dikirim untuk melayani Yesus. Malaikat-malaikat yang menyediakan makanan. Yesus disiapkan makanan yang terbaik, restoran di tengah-tengah padang gurun. Amazing, mukjizat terjadi ketika kita bisa mendengarkan suara Tuhan. Ketika kita bisa menang terhadap pencobaan. Amazing, kita belajar yang ketiga, pengertian. Kenapa kita dicobai? Melatih iman kita untuk bertumbuh agar dewasa. Sebelum Yesus memulai pelayanannya, Yesus diuji dulu di padang gurun. Jika Yesus menang pada ujian yang pertama, maka Yesus akan menang pada ujian kedua, ujian ketiga, yang dimana Yesus harus melewati ujian yang paling besar dan berat, yaitu melewati jalan salib. Namun kalau Yesus gagal di ujian pertama di padang gurun ini, maka Yesus juga akan gagal di ujian berikutnya. Hal yang sama. Kenapa Tuhan izinkan ujian-ujian kita hadapi? Sebetulnya ujian yang masih tahap awal. Kenapa? Karena nanti ke depan akan ada ujian lebih besar. Kalau kita gak pernah menang sekarang, kita gak pernah melatih iman kita jadi berkembang. Justru dengan latih iman kita berkembang, ketika kita menghadapi ujian berikutnya, maka kita udah gak terlalu kaget. Jangan alergi dengan namanya ujian dan tantangan. Hadapi dengan ucapan syukur, sukacita. Bersama dengan Tuhan, pasti badai akan segera berlalu. Ketika bangsa Israel baru keluar dari tanah perbudakan di Mesir, ada di padang gurun, sengaja Tuhan kirim musuh-musuh kecil untuk melatih tangan bangsa Israel alih bertempur. Kenapa? Karena otot gak akan mungkin bisa berkembang kalau gak ada beban. Justru karena bebanlah membuat otot itu berkembang. Karena tekanan membuat otot itu berkembang. Sama hal, iman gak akan mungkin berkembang secara natural kalau gak ada beban, kalau gak ada pressure, kalau gak ada tekanan. Justru dengan ada tekanan membuat iman itu berkembang. Kita belajar untuk bersyukur, jangan lari dari pencobaan,
Karena ini melatih iman kita berkembang sama seperti bangsa Israel. Baru saja keluar dari padang gurun, Tuhan sengaja kirimkan musuh-musuh kecil. Karena Tuhan tahu musuh nanti di tanah perjanjian jauh lebih banyak, jauh lebih kuat, jauh lebih buas. Israel musuhnya itu udah gelarnya S1, S2. Sedangkan bangsa Israel 400 tahun punya pekerjaan budak, punya pekerjaan petani, biasa pegang cangkul. Bagaimana mungkin bisa berhadapan dengan petempur? Itu sebabnya begitu baru keluar dari padang gurun, sengaja Tuhan kirimkan musuh-musuh kecil baru bersorak-sorai melewati laut yang dibelah, baru bersukacita turun makanan dari surga. Tuhan kirim musuh bangsa Amalek sampai harusnya Yosua berperang, Musa kemudian berdoa. Ternyata Hakim-Hakim 3 ayat 1-2 melatih tangan bangsa Israel untuk ahli bertempur. Ketika dilatihnya 40 tahun di padang gurun, begitu mereka masuk ke Yeriko, masuk ke tanah perjanjian, mereka berhadapan dengan musuh. Levelnya udah gak lagi lebih tinggi, levelnya sama atau levelnya di bawah daripada kemampuan bangsa Israel. Hal yang sama, kita perlu untuk melatih. Kita punya otot iman ketika menghadapi masalah dan tekanan. Lewat sakit penyakit, lewat pengkhianatan, lewat di PHK dari kerjaan, bahkan dikhianati orang. Itu semua kalau kita bisa melewati, kita akan lulus menjadi orang yang naik kelas, menjadi orang yang lebih baik lagi. Justru lewat ujian membuat karakter kita lebih indah. Lewat ujian membuat rohani kita itu lebih bertumbuh. Lewat ujian membuat kita lebih dekat sama Tuhan. Kalau Yesus yang adalah Tuhan aja perlu ngalamin ujian, maka Dia juga akan memimpin kita, menyertai kita ketika kita ada di dalam ujian. Dan ketika Dia ada dalam ujian bersama-sama kita, pasti kemenangan menjadi bagian kita. Jadi kita belajar hari ini ada 3 pengertian kenapa kita menghadapi pencobaan. Yang pertama, Roh Kudus selalu memimpin dan menyertai kita. Yang kedua, seringkali saat kita mengalami pencobaan, kita tidak melihat waktu yang singkat. Yang ketiga, kenapa kita perlu menghadapi pencobaan? Melatih iman kita untuk bertumbuh. Perjalanan Tangan Pengharapan dalam merespon bencana alam dan masa pandemi yang terjadi di Indonesia.